Iya Kak Mitin. Udah rapi bener ini. Iya dong Kak. Mau kemana nih Kak Miko? Kita kan mau ibadah, ini kan hari Jumat Kak Mitin. Oh iya, kan ini ibadah Eben Kids Ministry. Sebelum kita ibadah Kak Miko, Iya Kak Mitin. kita menyapa adik-adik kita yang di rumah dulu. Shalom. Selamat sore adik-adik semua. Selamat sore adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Pastinya luar biasa dong Kak. Pastinya dong, apalagi Iya. ibadah pada sore hari ini. Kita siap-siap untuk memuji Tuhan. Nama Tuhan. Nah, Oke. sebelum kita melangkah jauh lagi untuk memuji Tuhan, bergembira di dalam Tuhan, Iya, Kak mari Metin. adik-adik semua kita akan nyanyikan Yel Yel Eben Kids Ministry. Oke. Serukan pada dunia. Serukan Adik-adik yang di rumah, mari kita terus semangat memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian ini, kita nyanyikan. Hey yo, join in. Hey oh. Serukan pada dunia. Kamitin. Iya Kak Miko. Tema kita hari ini kan, Allahku luar biasa. Wow, Iya. gimana sih Kak Miko Allahku yang luar biasa itu? Kalau bagi kami kok Kamitin, Allahku luar biasa itu, Allah itu maha besar, Allah itu besar. Nah, oleh karena Allahku besar, maka Kamitin, kita mau angkat satu buah pujian yang mengatakan Allahku besar, kuat dan perkasa. Ayo adik-adik, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita dan semangat di dalam Tuhan. Jangan angkat, nyanyikan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Kita katakan Allahku besar. Allahku besar,
kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami yang baik, kami mau memulai ibadah kami pada sore hari ini, yaitu ibadah Eben Kids Ministry. Tuhan memberkati kami dalam sepanjang acara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, terus diberkati melalui acara ini juga. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya Kak Miko, tadi kita udah nyanyikan lagu pujian yang berkata bahwa Allah kita itu besar, Allah itu kuat, dan Dia itu pencipta segalanya. Sekarang Kak Miko, menurut Kak Miko gimana sih Allah itu baik Kak Miko? Allah itu baik karena Dia sediain segala sesuatu yang Kak Miko butuhin Kak Metin. Betul sekali Kak Miko, apalagi kasih setia Tuhan masih kita rasakan dong adik-adik sampai sekarang. Jadi mari adik-adik kita nyanyikan lagi satu pujian yang berkata Allah itu baik. Baik bagiku, Dia cukanya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari adik-adik semua kita kembali nyanyikan lagu ini. Kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Aduh Kak Metin, kayaknya adik-adik di rumah kurang semangat deh memuji Tuhan. Ya kayaknya Kak Miko, kayaknya kita masih bersorak-sorak bagi Tuhan. Mari Iya. Kak Miko kita angkat lagi pujian. Iya, kita angkat lagu pujian yang mengatakan Allah, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Ayo adik-adik kita terus bersemangat memuji nama Tuhan. Kita katakan sekali lagi Tuhan Yesus Allah yang luar biasa.
ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa. Katakan dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Adik-adik di rumah kita akan nyanyikan sekali lagi lagu ini. Tuhan Yesus Allah Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa. Katakan dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling sangat kuandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Kak Miko. Iya Kak Tadi Metin. dikatakan di dalam pujian kita yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Iya Kak Metin. Gimana sih Tuhan Yesus Allah yang luar biasa itu, Pak Miko? Di dalam pandangan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, Pastinya Allah yang luar biasa itu Allah yang hebat dan juga Allah yang besar. mari kita angkat kembali lagu, kita nyanyikan lagi lagu pujian yang mengatakan bahwa kuat-kuat yang terkuat dan hebat-hebat yang terhebat. Kau salah untuk ininya. Ayo adik-adik yang di rumah lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, Yesuslah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, Besar. tandingannya. Sekali lagi yuk adik-adik semua di rumah maupun dimanapun, kita kembali nyanyikan lagu pujian ini. Kuat-kuat yang terkuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terhebat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi adik-adik, mari kita nyanyikan kembali lagu ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tak ada banding. tandingannya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, setelah kita bersorak-sorak dalam Tuhan, sekarang kita akan menyembah Tuhan, kita naikkan syukur pada Tuhan. Semuanya kakak persilakan untuk duduk kembali, mari kita menyembah Tuhan adik-adik, kita berkata, oh alangkah.
yang boleh Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Adik-adik yang di rumah, kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita kembali nyanyikan lagu pujian ini. Kita katakan, oh alangkah. Oh alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Sekali lagi. Oh alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Segala sesuatu. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia bagikan kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Oke adik-adik semua, kita akan berdoa. Mari semuanya lipat tangan, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap anugerah Tuhan. Dan ini Tuhan, pada saat ini kami dari Eben Kids, bahkan untuk adik-adik semuanya kami rindu untuk merenungkan, bahkan mendengarkan untuk kakak-kakak yang boleh cerita di firman Tuhan Eben Kids pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai, welcome back to our channel YouTube. Thank you ya, masih terus menyaksikan aku. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, hari ini aku sedang membuat video yang sedang berada di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. So, teman-teman stay tune terus ya. Bye-bye. Ya apaan sih? Ya ampun, kok kita ketemu di sini sih? Gue juga males ketemu lo. Ya ampun, gak nyangka ya kita jumpa di sini ternyata. By the way, denger-denger lo jadi selebgram ya? Lo kok tahu sih? Ya gue lihat, gue kan aktif medsos. Lo itu YouTubers yang apa itu ya, yang terkenal itu ya? Nah, itu lo tahu juga. Ya Kok bisa? ampun. Iya, kemarin sempat lihat di beranda gua pas gua nge-scroll ini IG Coba gua. lihat, followers lo emangnya berapa? Weh, banyak dong, lihat deh. Ya Gile, ampun. banyak kan? Lu mesti lihat viewers gue juga. Berapa Jangan cuma emangnya? berdua doang. Lihat nih. Wow. Lagu pujian Tuhan. Nah, Ya ampun. Mending gini deh. Gua subscribe lo di YouTube. Lu nih lah, follow gua biar kita saling ini tuh. Oke, boleh. Lu duluan deh. Oke, boleh. Nama lu apa? Nama gue Dia Marpaung. Coba cek cari. Nah, itu lo yang paling bener. atas. Oke, mantap. Boleh gak gue minta tolong, mumpung lo lagi di sini kan? Boleh gak ya? Oh, Boleh dong, pemandangannya lagi cantik nih. Fotoin gue dong, biar gue bisa upload. Boleh. Tolong ya. Tunggu, gue bergaya dulu dong. Iya, gue tunggu nih. Ini yang ngecat. Ampun, jatuh. Lu sih terlalu lasak. Sorry. Cantik.
Santi 3, 2. Wow, TikTok saya banyak kali yang like, guys. Ih, banyak banget Coba gue lihat. ini ya. Cantik nggak fotonya? Imut banget. Iya, aku suka kali. Iya, apaan sih? Gini. Kok kalian ada di sini sih? Teman-teman. Siapa dia? Ini loh teman SMA kalian dulu. Ingat gak sih teman SMA kita yang cupu itu? Oh, ya ampun, gayanya sekarang. Ternyata lu sekarang udah jadi seleb TikTok ya. Iya, lihat. Teman-teman lihat dulu ini. Keren kan, banyak kali yang like. Ribuan tahu. Ih, keren mau ikut sekali. nggak di untuk saya? Boleh. Ngeramein aja tapi ya. Juga kayak lu. Mana? Ini nak, 1, 2. Tuhan Bagaikan langit. di sore hari. Ih, gue gak kedapetan. Mana sih? Lu gak benar katanya lu. Pemain TikTok. Kalian merusak aja sih. Mana sih? Kalian merusak aja TikTok. Gak percaya gue ini terkenal. Kan nggak ada yang like. Pemain TikTok terkenal kayak gini bentuknya. Lebih baik kita sibuk dengan profesinya sekarang masing-masing. Ya Aku udah. Aku mau. Hai Bagaikan langit di sore hari. ini teman-teman gue yang udah pada terkenal semua. Hai teman-teman. Hai Mega. Yang nontonnya banyak Apaan sih? banget. Oh gila. Hai Fame. Lisbeth. Teman-teman. Loh, teman-teman dengerin aku. Kenapa? Teman-teman. Apa sih gak lihat apa kami lagi sibuk? Mengganggu aja. Teman-teman, kalian harus dengerin aku. Meskipun kalian sekarang udah terkenal, kalian nggak boleh sibuk sama diri kalian sendiri. Emangnya kamu siapa? Berani larang-larang kami. Urus-urus kami kok. Teman-teman, kalian harus dengar nih. Kalian itu terkenal memang bagus, memang keren. Tapi tahu nggak sih, walaupun kita terkenal, ada loh sisi buruknya. Tahu nggak cerita Daud? Daud yang dia terkenal, tapi dia dikejar-kejar sama Saul. Tahu nggak cerita itu? Daud. Nih teman-teman harus nonton video ini. Mana? Mana videonya? Shalom adik-adik Eben Kids, selamat sore. Apa kabar semua adik-adik Eben Kids? Kak Elo yakin sore hari ini Kak Elo dan semua adik-adik Eben Kids yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat. Oke baik adik-adik, sebelum Kak Elo cerita firman Tuhan, Kak Elo punya 3 pertanyaan untuk adik-adik. Dengan harapan adik-adik fokus dengan pertanyaan ini, dengar cerita Kak Elo biar nanti selesai acaranya, ibadahnya dengar firman Tuhan, adik-adik bisa menjawab di kolom komentar ya. Nah ini pertanyaannya, yaitu yang pertama sebutkan nama kota, nama raja yang ada di kota Gad. Terus yang kedua, apa yang dilakukan Daud di Gad. Dan yang ketiga, kenapa Daud harus melakukan hal itu? Oke adik-adik semuanya memperhatikan cerita Kak Elo supaya nanti pertanyaan Kak Elo yang tadi itu adik-adik bisa menjawab. Oke, sebelum Kak Elo cerita firman Tuhan, kita mau baca dulu satu ayat hafalan. Ayat hafalannya, oke silakan. Oke, ayat hafalannya Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ulang ya, Kak Elo punya gerakannya. Waktu aku ini takut, aku percaya kepadamu. Nah, oke adik-adik. Jadi cerita Kak Elo itu tentang seorang raja. Sebenarnya adik-adik, kalau zaman sekarang itu kan, kalau adik-adik pasti sekali pengen sekali viral kan, pengen sekali terkenal kan, mungkin lewat TikTok atau adik-adik punya konten-konten yang pasti pokoknya harus jadi YouTubers, harus dikenal banyak orang. Nah tapi adik-adik, ternyata ada cerita di Alkitab tentang seorang raja yang walaupun dia ini sangat terkenal, tetapi ternyata dia takut kalau nanti orang banyak itu tahu dia. Karena apa adik-adik? Ternyata raja ini punya masalah. Dan dia punya masalah sehingga dia pergi jauh. Nah berikut ini gambarnya. Raja Daud.
Raja Daud ini dia pergi jauh dari tempat tinggalnya, dari istananya, karena dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Dia sedang dikejar oleh Saul dan dia pergi masuk karena dia sedang dalam pelarian. Saul sangat membenci dia, dia lari. Akhirnya dia tiba di satu kota yang namanya Gad. Nah, ternyata di Gad ini ada seorang raja. Namanya itu adalah Raja Akis. Jadi ketika Daud sampai, nah ini gambarnya. Dia sampai di kota Gad. Ini di sini banyak sekali orang. Jadi dia mulai agak takut adik-adik. Karena apa tadi? Ternyata dia ini sedang dicari oleh Raja Saul. Raja Saul ini sudah buat pengumuman di semua tempat. Supaya kalau ada yang mendapatkan Raja Daud, serahkan sama aku. Biar ku bunuh dia, biar ku penggal kepala dia. Itu perintah yang diberikan oleh Raja Saul adik-adik. Nah, gambar selanjutnya setelah Raja Daud masuk ke Gad, ternyata karena saking terkenalnya Raja Daud, orang-orang itu di situ mereka kenal semua sama dia adik-adik. Jadi mereka mulai membicarakan dia. Mereka mulai membicarakan dia. Loh, ini bukannya Daud. Loh, ini bukannya Daud. Mulai dari orang tua, semuanya yang muda-mudi, semua pas lihat dia. Loh, itu kan Daud. Itu kan Daud yang mengalahkan berlaksa-laksa. Sedangkan Saul hanya mengalahkan beribu-ribu orang. Tetapi Daud itu berlaksa-laksa. Jadi ternyata adik-adik, mereka ini mengenali Raja Daud. Jadi adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia sudah bingung di situ. Dan juga adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Nah, di gambar selanjutnya, orang-orang ini mereka pergi menghadap Raja Akis. Mereka datang, berjalan masuk ke istana, terus mereka melapor. Lapor! Raja Akis, di pintu gerbang itu ternyata ada Daud. Langsung Akis bilang, Daud siapa lagi? Itu loh Raja, Daud yang sedang dicari oleh Raja Saul. Yang mana? Itu loh Raja, yang waktu berperang itu, yang dia mengalahkan berlaksa-laksa orang. Sedangkan Saul hanya beribu-ribu. Ayo Raja Akis, kita tangkap dia, kita ambil dia, supaya kita serahkan ke Raja Saul. Mereka sudah mulai berpikir jahat. Mereka mulai mengajak Raja Akis, kalau nanti Raja, kita mendapat hadiah dari Raja Saul kalau kita menyerahkan Daud ini. Lalu Akis berpikir, oh bisa jadi ya. Lalu adik-adik selanjutnya Akis pergi. Dia, sini, aku lihat dulu orangnya seperti apa. Nah dia pergi. Nah Daud itu adik-adik karena udah saking takutnya dia sudah, Tuhan tolong aku harus gimana ini, aku takut sekarang Tuhan. Orang-orang ternyata di sini semua masih kenal aku. Orang-orang ternyata tahu kalau aku ini yang waktu berperang aku sering dapat kemenangan, dan orang-orang tahu ternyata aku ini lagi dicari oleh Raja Saul. Lalu adik-adik bayangkan apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Ternyata dia mulai pura-pura gila. Terus dia sengaja dengan gayanya yang compang-camping, dia lihat, dia tunjuk-tunjuk orang-orang itu. Hei kau, dia panggil adik-adik. Dia bilang, hei kamu, dia sok-sok kenal sama orang itu. Hei kamu, halo temanku, halo. Gini dia mulai lambai-lambai tangan sama orang. Pokoknya dia mulai tiba-tiba gila lah. Habis itu adik-adik tahu, encesnya, air liurnya sengaja dia turunkan panjang-panjang ke janggutnya. Pokoknya semuanya itu air liurnya tuh di mana-mana. Terus dengan gaya-gayanya yang jelek-jelek itu, dia pura-pura gila karena saking takutnya. Pokoknya lagi takut tuh. Terus dia pergi ke dia di pintu gerbang. Pas di pintu gerbang, nah selanjutnya raja datang nih di pintu gerbang. Raja melihat, loh ini orang gilanya. Karena apa adik-adik?
Daud sedang manggil-manggil, terus dia lagi garuk-garuk pintu gerbang itu. Dia lagi garuk-garuk, terus dikasih-kasihnya ke mulutnya, terus dia lagi garuk. Terus dia panggil-panggil, hai, hai, hai. Dia panggil begitu. Semua orang-orang yang lewat, yang gak dia kenal itu dia panggil, hai, hai. Pokoknya, terus sambil dia kasih ludahnya, hai, hai, hai. Kayak gitu. Sama orang-orang itu. Lalu marah adik-adik. Raja Akis marah, terus dia panggil orang yang tadi. Nah, selanjutnya dia panggil orang itu. Kesini kalian dulu. Apa nggak salah orang yang kalian bilang itu? Aduh, pusing kepalaku, kata Raja Akis. Kalian gimana sih? Bisa nggak kalian bedakan orang gila sama orang normal? Masa kalau kalian bilang Daud yang mengalahkan berlaksa-laksa, masa mukanya kayak orang gila? Masa jenggotnya penuh air ludah? Masa dia panggil-panggil orang di luar sembarang? No. Raja Akis nggak mau. Lalu adik-adik, Raja Akis memerintahkan ke mereka, suruh hari ini juga Daud harus pergi dari kota kita. Dia harus pergi jauh, dia harus keluar. Dia nggak boleh di sini. Lalu adik-adik, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia senang sekali. Karena ternyata Tuhan membebaskan dia. Dia pergi, dia bersuka cita. Ini gambarnya. Dia bersuka cita. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan membebaskan dia dari orang-orang yang tadi sudah melihat dia, sudah mengenal dia, sudah mau membunuh dia. Tetapi Tuhan kita luar biasa. Dia memakai Daud, harus membuat walaupun dia seperti orang gila, dan juga Tuhan menjamah hati Raja Akis sehingga Raja Akis tidak peduli lagi, tetapi Raja Akis langsung membiarkan Raja Daud itu pergi adik-adik. Nah, luar biasa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan Daud adik-adik. Begitu juga di dalam kehidupan kita semua adik-adik. Nah adik-adik, jadi demikian cerita firman Tuhan kita sore hari ini. Adik-adik pasti sudah mengerti kan apa yang Kak Elo sampaikan. Jangan lupa menjawab pertanyaan yang tadi Kak Elo kasih ya. Di kolom komentarnya silakan adik-adik menjawab siapa raja kota Gad, apa yang dilakukan Daud ketika dia sampai di Gad, dan kenapa dia harus melakukan itu. Nah, menjadi pembelajaran bagi kita adik-adik, melalui firman Tuhan ini kita harus percaya bahwa dalam segala situasi, baik senang maupun suka maupun duka, baik kita sakit ataupun kita sedang sembuh atau kita lagi nggak mood, Tuhan Yesus itu tetap baik adik-adik. Dia selalu memberkati kita. Dia sangat luar biasa. Dan yang kedua, adik-adik harus yakin dan percaya bahwa apapun masalah yang sedang kita alami, pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Bagi Kak Elo, bagi semua adik-adik yang ada di rumah juga. Oke adik-adik, dan kita harus percaya terus kepada Tuhan kita. Karena apa? Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Pertolongannya itu gak akan bisa habis-habis adik-adik atau papa mama pikirkan. Karena pertolongan Tuhan itu di luar pikiran kita. Tuhan bekerja, Tuhan berkati, Tuhan berkarya itu di luar pikiran kita. Yang Tuhan mau, adik-adik Eben Kids, Kak Elo, dan kita semua harus percaya dan berserah, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan adik-adik. Oke? Oke, baik. Sebelum Kak Elo tutup firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur cerita firman Tuhan pada sore hari ini yang selalu mengajarkan kami dan mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya adik-adik Eben Kids juga diingatkan kembali untuk tetap berserah dan berharap kepadamu, sebab Engkau adalah penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Kak Miko. Wah iya Kak Metin. Keren kali ya firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan. Benar sekali Kak Metin. Kak Miko. Iya. Sore hari ini ada yang surprise loh. Apa itu Kak Metin? Iya dong, kan ini bentar lagi nih loh Kak Miko, kita menyambut Natal. Iya. Nah, Eben Kids pada sore hari ini Kak Miko. Iya Kak Metin. Ada games
yang baru untuk adik-adik di rumah. Iya, apa itu Kak Metin? Ada deh. Nah, sebelum kita main gamesnya, mari kita nyanyikan dulu lagu pujian untuk menyambut Natal juga untuk Kak adik-adik Metin. semua. Kita katakan keajaiban Natal. Yang semangat adik-adik, ayo kita bangkit berdiri yuk. Keajaiban Natal, yes! Keajaiban Natal, hore! Keajaiban Natal bukan karena baju baru. Keajaiban Natal, yes! Keajaiban Natal, hore! Keajaiban Natal bukan karena kado baru. Tapi karena bayi Yesus telah lahir bagi kita umat manusia. Dia juru selamatku dan juru selamatku. Yang menebus Penebus dosa manusia. Sekali lagi yuk Kak, kita nyanyikan kembali lagu ini, kita katakan keajaiban Natal. Keajaiban Natal, yes! Keajaiban Natal, hore! Keajaiban Natal bukan karena baju baru. Keajaiban Natal, yes! Keajaiban Natal, hore! Keajaiban Natal bukan karena kado baru. Tapi karena siapa? Tapi karena bayi Yesus telah lahir bagi kita umat manusia. Dia juru selamatku dan juru selamatku. Dia penebus dosa manusia. Oke, adik-adik semua pasti di rumah pada nggak sabar nih untuk nantikan Iya, Kak games Metin. yang akan dimainkan oleh kakak-kakak EBN Kids pada sore hari ini. Ya, mari kita melihat untuk kakak-kakak semua yang akan memainkan permainan games pada sore hari ini. Ya, silakan untuk kakak-kakaknya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada sore hari ini kita akan bermain games yang namanya Menggapai Kado Natal. Nah, ya dong, pada nggak sabar nih untuk mencari ataupun menggapai untuk kado Natal. Nah, kakak-kakak semua, permainannya begini nih. Kakak-kakak semua silakan bentuk lingkaran. Silakan bentuk lingkaran. Kakak-kakak yang lainnya, silakan untuk mengikatkan kaki kakak-kakak yang satu dengan yang lain. Sampai seterusnya, dari Kak Maria ke Kak Rika dan sampai ke Kak Lisbeth. Jadi ini games apa namanya Kak? Oh Ini jadi games- kakinya diikat gitu? Iya dong, Wah Kak. keren banget. Adik-adik kalian harus melihat games ini. Kali aja jadi inspirasi untuk Natal nanti. Betul sekali, Pak. Jadi ceritakan lagi gimana cara mainnya Kak Vita, gimana cara mainnya? Gini. Ya, setelah itu adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, setelah diikatkan games, maka ini akan Kak Vita kakinya sakit, diikat. Tidak apa-apa, Pak. Itu kan Nggak untuk apa-apa, games. nggak apa-apa. Nggak Gak apa-apa, Pak. Dijamin pasti selamat. Oh, diikat, oke. Jadi kaki yang satu diikatkan dengan kaki temennya yang satunya. Betul, Kak. Oh, ikat-ikatan dong. Iya dong, Sama Kak. kayak kita terikat. Wah, Ya. keren banget ini.
Terus gimana lagi Kak, gimana lagi? Setelah itu Kak, setelah diikat kakinya, maka kakak-kakak semuanya ini akan berusaha masing-masing untuk menggapai kado yang ada di depan mereka. Oh jadi Kak, kotak putih itu kado? Iya dong Kak, itu adalah kado spesial untuk adik-adik atau untuk kakak-kakak yang akan bermain games nanti Pak. Oh jadi kaki mereka diikat berbentuk lingkaran, habis itu lomba ngambil kado. Iya Pak, maka adik-adik semua yang akan main di sana akan berusaha masing-masing untuk menggapai kado yang ada di depan mereka. Tapi itu terlalu deket, jauhkan lagi. Jauhkan Ayo kakak-kakak lagi yang dong. lainnya agak jauhkan yuk. Adik-adik. Supaya adik-adiknya berusaha. Adik-adiknya di rumah dijauhkan apa dideketin, gak kedengeran. Dijauhkan apa dideketin. Tuh, kata adik-adik dijauhkan lagi. Agak-agak dijauhkan lagi Kak, supaya tim kita lebih seru lagi. Musiknya dong. Oke, siap adik-adik semuanya? Siap. Oke, dalam hitungan 1, 2, dan 3, adik-adik semuanya harus menggapai kado yang ada di depannya ya. Oke, 1. Oke, gimana? Siap? Oke, kakak hitung sekali lagi. 1, 2, 3. Ayo. Aduh. Ih, kalian ini gimana sih? Satu kan jadinya. Gimana sih? Kita ulang lagi. Kenapa ini? Ya ampun. Kan mereka terjatuh. Ya ampun. Ayo kita ulang lagi. Ya diulang lagi dong, please. Ayo, pasti bisa. Berusaha dong, Kak. Itu punya aku. Jadi tadi nggak ada yang berhasil. Iya, nggak ada nih, Kak. Ayo adik-adik, kira-kira sesi kedua ini ada yang bisa nggak? Ayo, pasti bisa. Berusaha ya. Kak Vita, menurut gue sih pasti ada yang bisa. Menurut lo gimana? Ada sih, Kak. Tapi itu kemungkinannya sedikit. Oh, Meitin, menurut gue nih nggak ada yang bisa. Menurut lo? Ya, gimana ya, Kak? Pasti ada, tapi kemungkinannya adalah semua mereka pada jatuh. Wow, ayo kita hitung yuk. 1, 2, dikerjain, sabar. Gitu, kami itu sama-sama dong. Ayo, Kak. Bilang iya Kak Hibur. Iya, Kak Hibur. Lebih dekat lagi, iya Kak Hibur. Iya, Kak Hibur. Kita hitung, oke. 1, 2, 3. Ayo semuanya. Wah. Ya. Jatuh. Aduh. Ya, jatuh. Aduh, kalian ini gimana sih? Kok kita nggak bisa sih? Aduh, Kak Meitin ini cara mainnya gimana sih? Oke, adik-adik semuanya, sebenarnya kita bisa menggapai kadonya itu satu persatu, tetapi diperlukan namanya kerjasama. Yang tadi adik-adik semua ini pada egois mengambil satu persatu ini kadonya yang ada di depannya. Jadi adik-adik semua harus menentukan, misalnya nih dari Kak Tere duluan. Jadi semuanya harus menuju mundur-mundur sampai ke Kak Tere bisa ngambilnya. Lanjut ke Kak Fame sampai dengan ke Kak Rika. Oh gitu. Oke kakak. Kak tahu dong dari awal. Iya Duluan, dong. aku duluan. Aku. Siapa duluan? Oke, Kak Tere aja. Oke, dimulai ya. Dihitung kembali. 1, 2, 3. Ayo, berusaha, pasti bisa. Yeay. Ayo lagi adik-adik. Siapa lagi? Oke, ke Kak Lisbeth sekarang. Ayo adik-adik. Ya, awas. Ya, betul sekali. Ya. Oke. Oke.
adik-adik. Yeay! Ayo satu lagi, pasti bisa semuanya. Satu, dua, tiga. Ya, ayo pasti maju dikit lagi adik-adik. Yeay! Benar sekali. Tunggu teman-teman. Kira-kira dia nyapa ya? Kayaknya aku iPhone 9 nih. Aku kayaknya Nokia. Aku laptop. Oke, adik-adik gimana gamesnya tadi? Metin. Iya, ya Kak. Ternyata games kali ini kalau kami kompak pasti kami bisa. Betul sekali Kak. Yang mengajarkan kita games ini bahwa kita nggak boleh egois. Kalau memang dalam keegoisan kita, yang satu bisa menang tapi semuanya yang jatuh dong Kak. Jadi games kali ini mengajarkan kita saling kerjasama dan tetap bersandar kepada Tuhan. Dan ada nih Kak, satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Oke, adik-adik semuanya. Ayo teman-teman, tahu nggak yang satu kita teguh, Bercerai kita runtuh. Sekali lagi yuk. Satu, dua, tiga. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dadah. Oke adik-adik. Wow, adik-adik Eben Kids, luar biasa ya cerita firman Tuhan sore hari ini bersama games yang sudah adik-adik tonton tadi. Oke baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa, kita akan bersyafaat. Kak Elo akan doakan semua adik-adik yang ada di rumah, semuanya silakan duduk tenang, lipat tangannya, tundukin kepalanya, kita berdoa ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan begitu baik bagi kami. Pada sore hari ini Tuhan mengajarkan kami melalui firman-Mu bahwa kami tetap percaya Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk Om, Tante yang sudah Tuhan pakai untuk semua kakak-kakak Eben Kids yang melayani pada sore hari ini. Kami berdoa supaya mereka pun terus diberkati oleh Tuhan. Kami tak lupa berdoa juga untuk adik-adik Eben Kids yang ada di rumah. Tuhan berkatilah mereka. Jikalau sekarang Tuhan dapati, mungkin mereka sedang sakit, mungkin mereka sedang bergumul, mungkin mereka sedang merindukan sesuatu hal di dalam hati mereka. Atau bahkan memasuki bulan Desember, Natal tahun ini mereka merindukan, mereka ingin menjadi anak-anak yang lebih lagi baik, anak-anak yang lebih lagi takut akan Tuhan. Maka kami berdoa ya Tuhan, Tuhan berkatilah adik-adik Eben Kids, dimanapun mereka berada, Tuhan sertai selalu masa depan mereka, pertumbuhan mereka, cita-cita mereka, harapan mereka, kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, kami pegang janji firman-Mu, bahwa melalui kebenaran firman-Mu kami percaya masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk Papa Mama yang selalu menolong, memberkati adik-adik Eben Kids, bahkan selalu memfasilitasi mereka untuk menonton tayangan kami. Tuhan berkatilah mereka, usaha, pekerjaan, tugas tanggung jawab mereka, pelayanan mereka, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada sore hari ini juga tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terus pulihkan bangsa dan negara kami. Dan kami terus berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan terus menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami serahkan kehidupan kami pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami terus berharap kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu hari lepas hari.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, Kak Miko, gimana game study Kak Miko? Iya seru banget Kak Metin. Seru dong pastinya, walaupun berjatuhan, tetapi Iya. akhirnya Mereka kakak-kakak semua mendapatkannya. bisa mendapatkannya dong Iya Kak benar Miko. sekali Kak Metin. Nah Kak Miko, Iya, Kak Metin. ternyata banyak ya yang menyaksikan adik-adik yang di rumah. Wah. Untuk acara Eben Kids pada hari ini. Coba kita sapa dulu Kak Miko. Ada dari MPW Palu. Wah, Hai. shalom. Lagi Kak Miko ada dari GKI Kepayang. GKI Kepayang, halo. Ada lagi dari Curu. Ada lagi dari Kupang. Kupang. Terima Hai. kasih. Dan teristimewa dong di Tanjung Enim. Tanjung Enim, Hai, halo. halo. Nah, ya ampun, Iya. Kak Miko. Tapi waktunya habis dong Aduh, Kak Miko. gimana dong itu, Kak Padahal Metin? masih mau seru-seruan nih Iya, sama benar adik-adik sekali. semua. Tapi nggak apa-apa Kak Miko. Minggu depan kita masih menyaksikan Iya, benar sekali. acara Eben Kids ini Kak Miko. Iya. Pada hari yang sama yaitu pada hari Jumat jam 5 sore. 5 sore. Ya, untuk menutup semua acara ibadah kita di Eben Kids ini, kakak undang semua untuk kakak-kakak Eben Ayo Kids kakak-kakak yang Eben lainnya Kids kita. untuk nyanyikan Yel Yel Eben Kids Ministry. Ayo kakak-kakak semua bangkit berdiri yuk. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Eben Kids be strong, Eben Kids be brave, Eben Kids be strong. Together we'll be brave. Pelukan pada dunia. Bukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Sekali lagi yuk, kakak-kakak semua kita nyanyikan kembali Yel Yel Eben Eben Kids. Kids Ministry.